Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, bidang PI BPD GB DKI Jakarta akan menayangkan sesuatu yang dapat memberkati para pejabat yang ada di DKI Jakarta, terutama dalam rangka kita menuntaskan amanat agung. Dan untuk itu nanti Pak Wilson akan menayangkan hal ini, dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Untuk menuntaskan amanat agung, kita tidak bisa melakukannya sendiri, atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan hanya kita untuk sebagai pelaku dalam pemberitaan Injil. Tetapi kita harus melibatkan jemaat-jemaat yang kita gembalakan. Saudara kekasih Tuhan, tidaklah gampang untuk memobilisasi jemaat-jemaat untuk menginjil. Mereka butuh pengetahuan juga, mereka butuh keberanian juga untuk menginjil. Untuk itu ada hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah biasakan untuk memperdengarkan khotbah-khotbah penginjilan. Yang kedua adalah biasakan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang penginjilan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memberikan pelajaran atau pelatihan penginjilan kepada jemaat, yang pasti pelatihan penginjilan secara pribadi dengan metode yang tepat. Saya sebagai ketua bidang penginjilan yang ada di BPD memiliki metode A3, yaitu yang diturunkan dari Badan Pekerja Harian kita, dan juga sudah saya laksanakan di lapangan, baik di perwil-perwil maupun di gereja-gereja lokal. A3 ini sangat baik, sangat bagus dan efektif. Dan juga saya sudah menjumpai salah satu narasumber pembuat dari metode A3 ini. Dan mereka ada di Kabupaten Cilacap, di daerah kecamatannya yaitu Sidareja. Saya sudah melakukan bincang-bincang di sana dengan mereka, dan juga beberapa dari pemimpin-pemimpin kelompok sel mereka yang mereka sebut dengan JR, yaitu jemaat rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bincang-bincang kami, saya menemukan banyak hal, yaitu api daripada penginjilan itu sendiri. Bagaimana mereka dengan penuh kesederhanaan dapat menjangkau jiwa, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Bahkan lewat kesaksian ini juga ada mereka seorang ibu juga yang buta huruf bisa memenangkan jiwa dengan cara dia banyak menghafal ayat firman Tuhan. Kemudian dia membawa Alkitab, menjumpai seorang demi seorang, dan dia meminta untuk membacakan Alkitab tersebut. Yang akhirnya orang itu mau membacakan Alkitab kepada ibu ini, yang akhirnya yang membaca Alkitab ini tidak lama kemudian dia bertobat. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, banyak hal yang dilakukan oleh mereka. Untuk itu saya sudah membuat satu rekaman tentang bincang-bincang kami dengan mereka ada di sana, dan juga ke jemaat rumah juga saya sudah jangkau. Dan rekaman ini mohon maaf kurang baik, sepertinya kurang bagus suaranya, karena ini direkam di pinggir jalan, ya, tempat yang sangat terbatas, sehingga suara kendaraan yang lewat lalu lalang mengganggu memang pendengaran. Tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang baru ada di dalamnya, dan saya berencana juga akan mengundang mereka untuk membuat satu webinar gitu buat kita, dan mari kita saksikan apa yang mereka lakukan di sana. Ya, halo, saya Pendeta Wilson, Ketua Bidang Penginjilan Jakarta, yang pasti Gereja Betel Indonesia. Saat ini ada di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Saya saat ini akan mewawancarain orang-orang hebat di sini.
hebatnya di sini adalah orang-orang pemenang jiwa. Nah, jadi saudara-saudara, kiranya wawancara kami pada saat ini, bincang-bincang kami saat ini bisa membawa satu api buat kita semuanya untuk kita lebih bergairah untuk menginjil. Nah, di sini saya akan mewawancarain salah satu, kalau dibilang pemimpin, mungkin beliau nggak mau dibilang pemimpin, tapi saya bilang dia pemimpin di daerah ini untuk penginjilan. Nah, saya perkenalkan buat beliau Pak Agus, beliau pemimpin di sini, ya. Kemudian di sebelahnya yang terkasihnya gitu, Ibu Sri, saya bilang Bu Agus ya selamanya. Ya, kemudian Ibu kenalkan. Buat aja Bu, buat. Ibu Daliam. Ibu Daliam namanya Bu ya. Ya, asli Ciamis ya Bu ya. Kalau Bapak Pak Supriyadi. Asli dari Cikuning. Asli Cikuning. Kecamatan Patiman, Kabupaten Jakarta. Cilacap. Bapak? Saya Selamat alias Tarsin Oh ya. dari Patinuan. Sudah selamat sebelumnya, harus selamat setelah sebelumnya namanya selamat lah ya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, bahwa mereka ini semuanya katanya tadi asli di sini, asli orang Cilacap gitu. Ya kalau di sininya ya mereka ini menangkan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sederhana yang dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Buat saya ini adalah satu keluar biasaan, bukan yang biasa-biasa lagi. Sehingga saya sebagai Kabid PI saat ini ingin supaya teman-teman sekalian diberkati lewat bagaimana mereka ini di lapangan untuk memenangkan jiwa. Dan jiwa-jiwa yang dimenangkan juga bukan jiwa-jiwa yang sudah agama Kristen gitu ya, agama Kristen. Ya, sekalipun banyak orang agama Kristen ya belum mengenal Yesus sebenarnya, masih banyak lah gitu ya. Tapi mereka ini benar-benar yang belum mengenal Kristus dan tidak orang Kristen. Mereka menangkan di daerah ini. Nah, kira-kira apa ya yang membuat melatar belakangi mereka ini bisa menangkan itu yang kita mau tanya. Kalau kita mau kasih tahu, mau kita tanya semuanya sih memang agak susah ya. Bisa berapa bulan kita bayar nggak selesai dalam pembicaraan gitu ya. Tapi coba Pak Agus sebagai penginjil di sini, kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Agus sampai bisa memenangkan jiwa? Yang saya tahu kan, saya karena tahu A3 gitu Pak, amanat agung asli. Kalau kami di sana dibuat amanat agung Alkitabiah gitu. Tapi sama aja sih gitu Pak ya. Tapi kan cirinya apa? Jadi yang mendasar utama adalah kita harus selamat. Itu bagaimana supaya kita diselamatkan. Ya. Tetapi keselamatan itu janganlah egois untuk diri kita sendiri. Ya. Dan banyak orang yang tidak salah. Itulah bagaimana supaya orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan harus diselamatkan. Bagaimana caranya? Harus beritakan. Setelah itu percaya, mereka harus dibaptis, dikelompokkan dan dimuridkan dan dilatih. Supaya apa? Supaya mereka juga melakukan apa yang tidak kita lakukan. Nah, setelah itu kita akan memfokuskan kepada orang-orang yang senantiasa belum mengenal Tuhan. Jadi supaya mereka menginjil lagi gitu Pak ya, Iya, harus. memenangkan jiwa. Harus, iya. Tapi itu harus menang gitu ya. Iya. Harus Pak ya. Ya, itu juga harga mati Pak ya. Iya, Ya. harus. Aduh, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi termasuk orang tiga ini ngapain sini Pak? Ini kan suami istri Bapak yang tiga ini Pak, Bapak Iya. sama Ibu ini. Ya, Ini adalah generasi yang sudah generasi. Iya, sudah disiapkan. Jadi seperti Daliam, ini adalah maaf, dia tidak bisa baca tulis. Bisa baca tulis. Iya, tapi dia mendengarkan segala sesuatunya dan kita tidak bangga. Dan akhirnya dia menjangkau orang-orang atau lingkungan atau rumah tangga
ke yang lain. Iya. Dan kalau ini biasanya membawa Alkitab. Jadi pemenang jiwa juga. Iya, dia Loh. perintis jemaat. Loh, gimana itu bisa menangkan jiwa kalau nggak bisa baca gitu? Katanya nanti itu enggak. Bukan katanya. Ah. Jadi gini, saya kan kerja di ladang. Iya. Ya saya kan baca itu doa Bapa kami. Iya. Kalau makan kita berdoa. Iya. Dan itu teman-teman tanya. Iya. Nah, kalau saya dulu lagi mengenal Tuhan kan, kalau makan nggak berdoa dulu, Iya. makan. Kalau ketika saya berdoa, itu ada yang menarik. Iya. Sebetulnya itu dari Sprang kan gambarnya gitu. Iya. Begitu. Tapi yang pasti ibu memenangkan banyak jiwa setelah ibu dimenangkan. Dan ibu latar belakang pendidikan tidak ada. Tidak. Buta huruf gitu ya. Oh gitu ya, puji Tuhan ya, luar biasa sekali ya. Kalau seperti itu mungkin bisa menangkan jiwa. Aduh, saya ini juga merasakan gimana ya, yang ibu yang nggak baca Alkitab. Bawa kitab. Iya, bawa kitab. Walaupun tidak bawa bisa baca tulis, bawa kitab. Dan orang lain yang suruh membaca. Dan orang yang ayat itu memang sudah ditentukan. Orang lain yang belum dimenangkan gitu ya. Iya, yang belum dibaca. Suruh baca, kalau bacain dong gitu ya. Saya bawa ojek. Kalau jemaat saya konsentrasi kalau main pasir bawa ojek Pak Nendi namanya. Oh. Tolong Pak Nendi, Bapak yang baca saya mendengar. Oh gitu ya, orang tahu ibu nggak bisa baca gitu ya. Iya. Disuruh baca dia supaya dia dimenangkan juga gitu Bu ya. Wow. Saya Baca ini dimenangkan. ya. Ada beberapa kelompok yang sudah dijangkau, yaitu JR siapa? JR itu apa Pak? Di jemaat rumah. Oh jemaat rumah ya. Ada Bu Santi, ada Bu Madinem, terus ada Pak Nedi, ada beberapa yang sudah dijangkau. Bahkan dia menjangkau di Jawa Barat dan di Tasik. Oh, Termasuk Pak Ahmad. udah banyak lah Bu ya. Udah banyaknya itu. Itu ada yang pengen ikut lagi kan, cuma itu nggak punya kendaraan. Iya iya. Kalau saya bawa kan saya susah bawanya, saya nggak bisa kalau goceng. Iya. Coba kan saya posisinya ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah. Iya, dia jauh-jauh Sekarang ya. Dari Banjar saya langsung ke sini. Oh, Naik gitu. motor itu, pakai motor. Oh iya iya. Ya kemudian Pak Supriyadi ini memenangkan jiwa Ya, dia adalah pemimpin gerakan awal, generasi awal di sini. di daerah Pegunungan, dan dia adalah pemimpin jaringan. Oh, Karena dia betul. sudah merintis berbagai beberapa kelompok di sana. Dan kelompok itu juga Oh betul ada kelompok Iya. ya Pak. Oh, gitu. Banyak kelompok. Bapak dari seberang juga tadi ya. Iya. Jadi ikut dimenangkan gitu ya. Lewat Pak Agus ya. ya. Ah. Kemudian kalau bilang generasi tadi Pak, generasi berapa lagi Pak? Ini generasi 29. Dari Bapak generasi satu saya lagi. generasi pertama awal Oh. kami. Pak Supri ini generasi yang ketiga. Bu Delim generasi 29 dan Pak Slamet adalah generasi 31. 31. Itu berapa generasi Dari Pak? Bapak itu ya? Iya. Bapak yang pertama Bapak ini. Jadi generasi itu kan generasi yang kelima kan banyak generasi sekian juga. Dia melahirkan banyak. generasi juga. Iya. Oh, jadi Bapak. Ya jadi Bapak sendiri generasi itu 1 2 Iya. 3 sampai 30. Iya, Nah, ini kan jaringan yang dari Betul. ini. Ya, generasi kedua melahirkan lagi ya? Generasi itu melahirkan, generasi itu juga melahirkan lagi. Oh gitu, ya luar biasa ya. Pak, kayak kambing-kambing kan yang hasil pertama ini satu. Ya, mana lah gitu ya. Yang terus dua banyak. Banyak ya. Jadi generasi Banyak. Dari saya Oh, kan gitu. yang dari saya perkembangan lagi itu berkembang. Jadi generasi 3 kan ada berapa rapes. Jadi di situ yang khusus generasi Berarti ada 3. tempat-tempatnya Pak, titik-titiknya. gitu Ada ya? titik-titik. Oh gitu. Kalau semua titiknya nggak mungkin kita bisa jangkau. Ya. Iya. Tapi nanti saya akan Dibuat kelompok-kelompok sel gitu ya? Oh iya. Kita kita Iya. Ada yang di Jawa Barat juga ada. ya, kita bukan nggak percaya Pak, bukan nggak percaya. Lepas dari itu, kami akan ke titik itu nanti. Temani Pak ya. Ya kita akan jalan ke sana. Kan boleh. Dengan serah hati. Bukan terarsip semuanya. Ada foto-foto, ada berapa ribu. Ya ya kita kan nggak usah dipoto juga di mana kan kita kan. Nah kemudian ini terakhir ini Pak Slamet ini nama menarik ini loh. Nah ini generasi ke 31 tadi. Kalau saya Ini dari Pak, bentar Pak. Bapak katanya dari preman tadi kan? betul. Ya Oh, preman, gitu ya. tapi di bagian eksekusi. Bagian eksekusi. Bagian pemukul. Wih, tukang pukul.
Terus gimana Bapak bisa Setelah saya dimudahkan? berhenti dari preman, saya masuk penganut kepercayaan bahwa Tuhan Yesus. Saya mengagungkan nama Agung Ya, Tuhan Yesus. Yesus. Terus saya merintis, saya ngajak-ngajak tetangga atau saudara, ya berkat puji Tuhan sampai sekarang saya udah ya 14 ya udah itu. Bahkan masih ada yang lain. Yang 7 sudah konfirmasi. Lainnya ada 2. Kalau yang lain ya. Oh ya, saya percaya nggak ragu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Dan saya bagi-bagi sama ya itu saudara itu lah. Terus Pak Slamet menangkan jiwa gimana? Kan orang bilang ini preman ini ngapain? Betul. Oh, Tapi sekali saya preman, sekali saya masuk ini saya percaya. oh. Ya saya ada asal karena orang-orang lain bermalas sekarang setara dan orang lain. Iya. Semampu saya. Saya mengajak supaya orang itu dan saya ajak itu percaya bareng sama-sama ya. Kalau saya bahwa orang itu saya supaya percaya sama Tuhan Yesus. Oh iya. Tapi dilantari dengan kadang-kadang ada penyakit. Iya. Ya itu saya. Oh, gitu. Kalau orang-orang itu saya enggak apa-apa. Oh, gitu. Yang susah itu saya ajak. Jadi teman-teman sekalian bahwa Pak Slamet ini diselamatkan oleh Tuhan lewat Ibu Dalim. Benar benar. Dalam jadi ini melahirkan preman. Preman ini percaya sama yang buta huruf gitu ya. Kan untuk disampaikan gitu ya. Nah, jadi bukan masalah karena buta hurufnya, bukan karena hebatnya gitu Pak ya. Memang kuasa Tuhan yang memakai Bu Dalim untuk menangkan jiwa. Pak, sebenarnya kita banyak gitu ya. Tapi ini kan pengantar aja nih Pak untuk kita bincang lebih banyak lagi ke depan nanti. Kita akan mintalah Pak Agus yang sampaikan ya, waktunya 1 jam, 4 jam, berapa jam. Nah, karena saya tahu pastilah metode boleh ada metode, ya. Tapi metode kan nggak bisa serta-merta jadi metode, kan gitu ya. Untuk ke orang-orang gitu bahwa memenangkan jiwa itu seperti ini modelnya, enggak. Beda daerah beda. Jangankan beda daerah, beda orang aja beda, gitu ya. Seperti itu. Jadi Pak Agus kan punya metode yang memang bisa gitu ya untuk menangkan jiwa. Nah, tapi yang pasti jiwa yang dimenangkan itu memang benar-benar kita melanjutkan lagi gitu ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sejauh waktu ini yang sedikit ini gitu kita sudah mendapatkan sesuatu, yaitu hatinya gitu, alhamdulillahnya itu dengan orang-orang yang sederhana di daerah yang tak dikenal, yang tak terkenal lah ya, yang tak terkenal ini ternyata mereka punya andil bagi kerajaan surga gitu. Amin. Saya jujur saja, saya dengan istri saya dengan anak saya kami datang dari Jakarta khusus kemari hanya untuk bincang-bincang seperti ini karena ini menarik sekali saya, menarik sekali. Dan kiranya nanti Bapak Gus dan teman-teman sekalian bisa berbagi sana ya. Nah, jadi sekarang ini kita mau ke titik di mana tempat-tempat pelayanan tadi Pak ya. Ada berapa aja lah. Saya juga nggak mampu Pak menjalani semua itu gitu ya. Nah, ada berapa tempat pelayanan. Iya, baik kalau kayak gitu. Kita akhiri Pak ya. Terima kasih buat Pak Agus, Bu Dalim, Pak Sutri, Pak Slamet ya, dan berbagai tadi kita sudah bincang-bincang kajian ya. Nah, nanti intinya mungkin metodenya gimana, lapangannya pastilah Pak Agus sudah banyak tahu ya. Oke. Sekarang sudah dikasih Tuhan teman-teman sekalian dari teman-teman saya hari ini bahwa kita akan mengadakan seminar ya. Saya sudah sampaikan ke Pak Agus untuk membuat webinar gitu. Cuman Pak Agus bilang kalau ada webinar gitu
kayaknya tanggung sekali. Saya bilang yang tanggung dulu kita buat, karena ini modelnya model lain gitu kan. Ini aja kita harus pakai seperti ini gitu kan. Nah jadi misalnya 4 jam 5 jam gitu supaya dipraktekkan. Nah dipraktekkan di tempat gitu, langsung praktek gitu. Wow, nanti berikutnya saya bilang itu kita akan lakukan. Tapi yang untuk 1 jam aja dulu lewat webinar nanti rencana saya rencanakan memang bulan 6 mungkin ya bisa jadi. Oke baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk sudah mendengarkannya, dan mari kita tetap doakan rekan-rekan kita yang ada di tempat ini para pejuang Injil iman untuk mereka memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Ganti Pak, Bu. Tuhan berkati. Ya, sesuai dengan janji saya tadi bahwa kita akan ke salah satu tempat, yaitu tempat pelayanan di mana orang-orang juga di sana berkumpul. Namanya di sini orang tuh bilang JR, Jemaat Rumah. Nah, salah satu yang bisa kita jangkau adalah tempat di sini, karena ini memang jangkauannya tadi dari tempat sana sudah 1 jam lebih. Ini ada salah satu tempat ini namanya JR, ada namanya Bang? Cuma rumah apa gitu enggak ya? Ada. Cuma rumah apa nih? JR ini kan Cimburutu. JR Cimburutu 01, 02. Ya, betul. Nah, di tempat bertemu. Ini ada 01. Ya, jadi pemimpinnya di sini adalah Pak, sama Pak namanya? Pak Miskam. Pak Miskam ini sudah dimenangkan dari tahun berapa? 2010 ya, 2010. Nah kemudian mereka sudah menangkan jiwa di sini Pak ya. Nah jadi di sini ada sekitar 17 kakak kalau bertemu, 17 kakak. Iya. Itu dari orang seberang. Nah jadi sudah didewasakan ini Pak ya, udah jarang kemarin Pak ya. Sudah 2 tahun Pak Miskam ya. Pak Miskam gimana untuk kasih firman Tuhan untuk mereka? Firman Tuhan kita siap. Siap menangkan jiwa di sini gitu dengan cara apa gitu? Dengan cara penginjilan dan kita membaca firman, terus kita berdoa. Ya. Dari mulai penginjilan dari kadang-kadang sampai mulai dari Kejadian sampai ke Matius sampai ke Galatia, semuanya lah. Semuanya kasih Ya, yang ada di buku itu. Jadi pokoknya yang tahu aja. Ya, yang tahu aja. Yang sudah paham, tapi kalau yang belum paham ya kita belum. Kita laksanakan. Jadi biasanya menggunakan cerita gambar awal seperti ini. Ya, gambar awal gitu ya. Ya. Adam dan Hawa dan ini orang berdosa di Kejadian 3 juga kita juga Tahu gitu ya. Jadi sampai artinya nggak terlalu banyak juga pengetahuan gitu, bisa menangkan jiwa gitu ya. Nah seperti itu. Intinya keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ya, termasuk ibu apa tadi ibu yang dimenangkan yang nggak bisa baca tadi ibu Dalium, ya. Dalium. Pak juga yang menangkan dia. Ya, hasil
pelayanan Bapak ya. Masih pelayanan. Iya, sekarang malah dia menangkan orang lagi Iya. ya. Dia memenangkan juga. Iya. Nah, ini salah satu. Jadi sederhana sekali. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara tokoh Cornelius, Cornelius itu kan orang yang saleh, orang yang suka beribadah, suka berdoa dan beramal. Itu pun baru didengar dan diingat oleh Tuhan. Ya. Ya, belum ada keselamatan. Setelah Petrus datang ke rumahnya dan memberitahukan bahwa keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus, barulah seluruh handetola dan rekan-rekan itu diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dulu sebelum diselamatkan Bapak saya dengar dulu punya istri 4 gitu. 4 kali. 4 kali ya, 4 kali ya. Tapi kan di setelah kawin lagi. Ya, itu aku kayak lagi. Bukan satu saja sih. Oh. Tapi cuma 4 kali, bukan. Iya, gitu. 4 kali lah. Iya, 4 kali. Punya anak udah 6 dari situ ya. Punya anak juga 2, 3. Punya anak lagi. Lalu setelah selamat, udah diselamatkan Bapak, udah dimenangkan, jadi yang satu terus gitu ya. Terus. Itu ibunya ya. Ini dia udah 15 tahun. Itu ya. Nggak ada rencana lagi Pak ya. Kan lah ya. Udah. Ada rencana ini rencana Tuhan. Jadi kita sudah berbakti pada Tuhan. Juga kita juga merasakan tidak boleh mengeluarkan bicara yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ya semuanya juga gitu. Maksud saya anak-anak kita kan udah di sana, ada yang di Cibutulor, ada yang di Sari, ada yang di Sitasari, Bandung, nah ada yang di Jawa Barat. Gitu. Ya baik. Semuanya Sekarang kita doakan. ya karena hari kita sudah ketemu langsung ya yang jemaat rumah dan pemimpinnya dari Pak Asiskan sudah kita dapatkan di sini. Ini ada 4 lagi Pak ya, 4 yang susah kita nyebrang. Saya juga keterbatasan waktu kami juga. Udah gitu nggak bisa mobil juga masuk sana. Kemudian nyebrang lagi Pak ya deh. Nah, ada yang posisi yang nyebrang tapi bukan di Nyebrang apa? Nyebrang laut apa? Kali. Kali. Udah jadi harus pakai perahu. Gitu. Kira satunya aja lo udah jadi saksi juga ya. Iya. Dia nanti lain kali bisa menjaga. Nanti lain kali juga ke rumahnya Bu Dalian, ke rumahnya Pak Sumarti. Iya, harus ada waktu. Iya, Pak Nanti Kasam. ada. Di sini juga ada Pak Kasam. Kemudian kami langsung menemui jemaat rumah yang lain yaitu di Cikuning. Di sini pemimpin jaringannya Pak Supriyadi dan kemudian pos di jaringan ini atau GR ini namanya Pak Martomidal. Pak Martomidal ini juga pernah mengalami dari FPI akan dibakar tempat ini. Mereka akan dibakar, tapi puji Tuhan ada pada saat itu Tuhan menolong mereka. Dan ini Ibu Marto, ini luar biasa sekali. Ibu ini seorang yang juga tidak bisa tulis baca atau buta huruf, tetapi dia berjuang untuk bisa baca dan tulis. Kenapa dia berjuang? Karena dia rindu untuk memenangkan jiwa. Bagaimana dia memenangkan jiwa kalau dia tidak bisa baca Alkitab? Itu prinsip dia. Sehingga dia berlatih, dia tanya suaminya, kemudian dia tanya lagi cucunya, sehingga dia bisa membaca. Karena dia juga malu selama ini, karena ikut pemuritan dan juga persetujuan doa, dia selalu dilangkahi kalau membaca Alkitab bergiliran. Dia selalu pas giliran dia dilangkahi ke yang berikutnya, sehingga dia malu. Akhirnya dia bisa membaca. Dan akhirnya malam hari itu saya membuktikan, coba ibu buktikan kalau bisa memang membaca. Nah, ternyata memang bisa dia. Dan sampai jam 2 pagi dia selalu membaca. Nah, ini keluarganya di depan rumah mereka. Kemudian kita ke CR lain, yaitu JR Gandrung Mangu, pemimpin jaringan Pak Isman, kelompok Cisumar namanya. Di sini mereka dan keluarga, dan ada juga yang buta. Kemudian
kami ke Jemaat Rumah Gandrung Mangu namanya. Sini pemimpinnya Pak Suyitno. Tetapi Pak Suyitno mereka sedang bekerja di ladang. Nah, kami ketemu dengan istrinya Pak Suyitno. Dan di sini juga unik, tempat ini sangat kecil, hanya muat 8 orang kalau mereka berkumpul. Tetapi semangat mereka luar biasa dan mereka banyak memenangkan jiwa. Kami ngobrol dengan Ibu Suyitno dan kemudian kami berdoa di tempat ini. Tempat ini agak sulit untuk dijangkau, memang di pertengahan sawah dan kemudian ada titik kecil yang sudah cukup yang rusak. Saudara kekasih Tuhan, kiranya ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekanku para hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus Kristus. Menangkan jiwa berapapun harganya. Menangkan jiwa apapun taruhannya. Haleluya.